wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Teman-teman kembali lagi bersama kami dalam program Ngopi Day, yaitu ngobrol perihal inklusi disabilitas. Nah, hari ini bersama saya Magdalena Simanjuntak dan di sini ada Bapak Ketua Fraksi PAN, yaitu Ya, DPD Ketua ya, Fraksi ya. PAN ya, DPRD Bapak Kota Bengkulu. DPRD Ya, Kota Bengkulu. Nah, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini bersama Bapak mengulik terkait dengan inklusif disabilitas, bagaimana perspektif daripada anggota dewan terkait dengan inklusif disabilitas hari ini gitu. Sebelumnya Bapak, hmm, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Gimana habis dari mana tadi Pak kegiatan hari ini Pak? Tadi hari ini akan ada pleno kami di PMI Kota Bengkulu Mm-mm. ya terkait giat para relawan di markas. Oh, Ya, oh ya gitu. karena ini kan mau Lebaran ya. Uh-uh. Kemudian cuaca juga kadang hujan lebat, kadang angin kencang, Ya, ada arus mudik kan. Kita juga ya, harus bersiap mengantisipasi hal-hal yang yang mungkin ada hal yang tidak kita kehendaki gitu. begitu. Siap, berarti lumayan padat ya Pak ya hari ini akan dijalani. Nah, perihal kita akan berbicara nih Pak terkait dengan inklusif disabilitas. Nah, kan kalau kita berbicara inklusif itu adalah kesetaraan. Nah, kalau berbicara tentang disabilitas juga inklusif disabilitas itu berbicara tentang regulasi, kebijakan, dan bagaimana satu daerah itu ramah terkait dengan disabilitasnya, baik itu akses di publik, baik dengan interaksi dengan orang-orangnya gitu kan Pak. Nah, menurut Bapak sendiri Pak selaku ketua fraksi gitu ya, dan juga selaku anggota DPR kota. Ini saya agak salah terus nih Pak, DPR provinsi terus. Amin ya Pak ya. Periode selanjutnya gitu. Selaku ketua fraksi PAN gitu ya Pak, Partai Amanat Nasional kalau saya tidak salah. Itu bagaimana komitmen Bapak menanggapi terkait dengan kota inklusif ini, Pak? Iya, lawannya inklusif itu kan eksklusif. Iya, Kan begitu. betul. Sebetulnya kalimat inklusif itu juga sudah eksklusif. Inklusif itu kan redaksional milik kita yang sekolah kan begitu. Iya, Teman-teman di luar sana itu ya mereka juga agak bingung menerjemahkan maksudnya kan. Tapi kalau kita sederhanakan kan bahwa ada akses yang diberikan oleh pemerintah kepada semua pihak. Yap. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama, ras, tanpa memandang perbedaan-perbedaan fisik gitu ya. Iya, betul. Ataupun tanpa memandang kekurangan-kekurangan yang terjadi pada tiap-tiap pribadi manusia. Kira-kira begitu. Nah, jadi memang ya kita berkomitmen terhadap hal tersebut. Bahkan kemarin kita sudah bersepakat bagaimana kemudian membangun komunitas disabilitas itu di tiap-tiap kelurahan. Termasuk itu kemarin kan gagasan dari teman-teman inklusif ya. Iya, teman-teman inklusif. Jadi saya pikir ini penting agar kita bisa memetakan sebetulnya kelompok disabilitas di kelurahan A itu berapa jumlahnya, di kelurahan B berapa jumlahnya. Kalau kita sudah tahu jumlahnya, kan kita bisa memetakan mereka ini terbesar itu mengakses pelayanan publik itu pada sektor apa. Sehingga kemudian kita bisa mengintervensi sektor tersebut agar ramah dengan disabilitas. Kira-kira begitu semangatnya. Nah, memang kita harus mulai perlahan, Mbak, perlahan karena ya makanya saya sepakat kita mulai dari forum di tingkat kelurahan tersebut. Karena ini juga untuk membangun komunikasi antar disabilitas, kemudian menemukan kebutuhan realnya itu apa. Gitu loh. Sehingga kemudian kita bisa melakukan intervensi bukan hanya terkait akses mereka di publik ya, tapi juga bagaimana kemudian bisa saling memberdayakan. Teman-teman disabilitas itu kan punya resource yang bisa diberdayakan. Betul. Dan itu juga bisa berdampak terhadap pembangunan di Kota Bengkulu.
Ya, Nah, betul. tapi ini diperlukan komitmen yang kuat, baik dari pemerintahnya, termasuk dari teman-teman disabilitasnya, Mm-mm. termasuk komunitas masyarakat Mm-mm. setempat, Betul, betul, kira-kira Pak. gitu. Gitu, Mbak. Ah, jadi kalau tadi kan ada akses ya Bapak berbicara juga Hmm. habis itu tentang bagaimana interaksinya juga gitu. Menurut Bapak untuk Kota Bengkulu sendiri itu apakah sudah terkategorikan sebagai kota yang ramah atau bagaimana nih Pak? Iya, saya melihat di beberapa tempat ya, kalau di Mm-mm. mall pelayanan publik itu, setahu saya sudah ada akses untuk Sudah. teman-teman apa namanya disabilitas. Mm-mm. Artinya ketika akan masuk ke ruangan mall pelayanan publik itu Ya, sudah ada bagi teman-teman yang punya apa namanya keterbatasan, tidak seperti yang umumnya, kira-kira wajar, begitu. betul. Misalnya kalau dia harus pakai kursi roda, Mm-mm. ada jalannya. Kemudian ada penuntunnya dalam bentuk apa namanya tiang tiang penuntun, Mm-mm. tiang bukan Oh, tiang penyangga ya, tiang eh, penuntun kalau ingin iya handrail, berlalu. handrail. Kemudian yang ketiga di dalamnya itu juga sebetulnya ada zona khusus untuk anak-anak bermain, kan Mm-mm. begitu. Anak-anak bermain ini kan juga bisa diberdayakan oleh teman-teman disabilitas, kan Ya. begitu loh. Artinya kan mungkin ada juga dari anak-anak begitu, atau Mm-mm. kemudian ada disabilitas yang sudah dewasa tapi dia punya anak kan gitu. Ah, betul. Itu kan dia bisa main di situ. Kemudian ruangannya juga luas, representatif, Mm-mm. ada banyak tempat kursi gitu ya, tempat duduk yang nyaman kan gitu. Nah, kemudian petugasnya juga siaga, Hmm. siaga. Ini kan penting untuk Mm-mm. menemukanali siapa sebetulnya kelompok masyarakat yang datang ini, sehingga Mm-mm. kemudian dia bisa melakukan servis yang apa namanya serius, Mm-mm. servis yang mendukung apa kemauan dari yang bersangkutan. Saya Iya, pikir gitu, Mbak. betul. Berarti bukan hanya infrastrukturnya yang kita sediakan, tetapi bagaimana pelayanan secara manusianya juga gitu ya, Pak. Iya, iya, Sehingga iya, aman iya. gitu ya. Itu yang mau kita dorong, Mbak. Mungkin Heeh, sekarang belum maksimal lah ya. heeh, heeh. Itu yang mau kita dorong. Itu yang mau kita kampanyekan terus, kan Hmm, gitu loh. Karena penikmat apa namanya pelayanan publik atau yang akan mengakses pelayanan publik ini, mm-mm. pelayanan publik itu kan ya bikin KTP, Ya, bikin betul. usaha gitu ya. Mm-mm. Kemudian apa namanya eh, ya segala hal yang menyangkut administrasi kepribadian Mm-mm. bersangkutan gitu ya. Ya, betul. Pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan. Nah, itu Betul. kan pelayanan-pelayanan publik itu kan. Ya, Itu yang memang harus diperhatikan betul untuk teman-teman disabilitas, kira-kira ya, gitu. gitu. Nah, itu terkait dengan aksesibilitas dan apa ya, untuk teman-teman disabilitas di ruang publik dan juga hal-hal lain yang supaya kita menciptakan lah ya lingkungan yang ramah gitu, baik dan juga supaya lingkungan itu bisa dinikmati bukan hanya untuk segelintir orang aja, Hmm. tetapi termasuk juga penyandang disabilitas seperti itu. Nah, kalau selaku dengan Bapak sendiri selaku anggota dewan gitu ya Pak dan Hmm. juga selaku ketua fraksi PAN, ada nggak sih Pak program-program yang menjadi prioritas Bapak untuk teman-teman nih, teman-teman disabilitas gitu? Iya, dulu saya Mbak pernah Mm-mm, motong kambing mm-mm, kurban ya. di kelompok disabilitas Pematang Gubernur. Hmm, Mereka punya kelompok disabilitas di situ, ada satu rumah yang biasa tempat mereka berkumpul. Eh, Kami membicarakan banyak hal di situ. mm-mm, Ternyata juga yang berkumpul di situ bukan hanya warga dari Pematang Gubernur, ada juga yang dari hmm, Bentiring, Bentiring Permai, Surabaya, begitu ya. Nah, dan saya berinteraksi langsung dan mereka karena menemani teman-teman apa pendamping sosial waktu mm-mm, itu dalam mengajar, itu ada mm-mm. proses giat belajar mengajar kami itu Ya, terhadap mereka luar biasa kan gitu. Mereka mm-mm, bahagia, mereka happy gitu ya. mm-mm, Nah, kita pengen program itu mm-mm, menjadi program pemerintah, mm-mm. ya kan. Pada waktu itu saya tetap saja mewakili pemerintah juga bisa dikatakan begitu, karena Ya, kan saya dari unsur DPRD ya. betul. Nah, tapi setelah itu tuh memang
nggak terdeteksi lagi kegiatan-kegiatan serupa itu. Nah, bertemu kembali kita dengan organisasi-organisasi yang di dalamnya itu ada teman-teman disabilitas seperti inklusif ini kan gitu loh. Iya. Kemudian kan ada banyak organisasi ya Iya, betul, yang Pak. ada itu. Nah, yang aku lihat juga tiap-tiap organisasi itu juga punya program masing-masing, walaupun outputnya itu adalah bagaimana ada penguatan akses gitu ya Penguatan terhadap teman-teman disabilitas ini. disabilitas itu Nah, sendiri. ini yang coba kita nanti ramu karena di visi misinya Pak Wali Kota itu tertera ya kan keberpihakan terhadap lansia, disabilitas gitu ya. Apa namanya, janda-janda tua, yatim piatu, fakir miskin itu ada kan gitu loh. Artinya kan kalau itu sudah tertuang kan tinggal kita cari turunan programnya. Ya. Ya, kira-kira begitu Mbak. Nah, kemarin kita komunikasi dengan dinas sosial. Saya lihat juga dinas sosial sudah mulai memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas untuk tampil di bidang seni budaya ya. Mereka membuat event gitu, Ya. kemudian bikin acara gitu kan. Nah, ini kan hal yang harus kita apresiasi. Kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya kan begitu. Bahwa ini belum maksimal mungkin ya. Nah, tapi kan ini yang akan kita lakukan secara bertahap. Dan mari kita juga berpikir tidak semua hal ini harus dialokasikan dana sekian tidak. Buktinya kami dulu bikin kegiatan di Pematang Gubernur itu ya nggak ada alokasi dana khusus kan begitu untuk kegiatan tersebut, nggak ada tuh. Tapi kita happy mereka mau berinteraksi dalam proses belajar mengajar, bahkan para guru-gurunya itu ada banyak dari teman-teman kampus gitu, mahasiswa-mahasiswi yang sudah semester akhir yang berbasis perguruan tinggi guru gitu ya. Nah, kan itu kan asik tuh. Iya. Dan saya yakin juga ada banyak di luar sana kalau kita himpun itu yang mau merelakan waktunya, pikirannya ya untuk membackup kita kan gitu. Nah, ini yang mau ditautkan menurut saya itu. Mau kita tautkan. Nah, berikutnya ya kan ada sudah diatur itu bahwa Pak Gubernur juga saya melihat, kemudian Pak Wali Kota juga sudah menyampaikan bahwa di setiap tempat-tempat yang dia itu merekrut tenaga kerja itu harus ada teman-teman disabilitasnya. Tinggal teman-teman disabilitasnya ini kan harus kita treatment juga. Ya, betul. Ya kan gitu loh. Ya. Jangan sampai dia masuk ke situ itu karena mohon maaf betul, orang kasihan, nggak begitu. Dia masuk ke situ memang dia punya kapasitas. Siap, betul. Sehingga kemudian itu akan mendorong agar setiap perusahaan, setiap kelembagaan yang butuh tenaga kerja, mereka bersemangat juga. Oh, ternyata memang punya kapasitas. Kan gitu loh. Ya, mereka aja selama ini yang tidak tahu, tidak paham. Sehingga ini juga akan menyemangati teman-teman disabilitas yang lain untuk produktif gitu loh. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadap teman-teman disabilitas yang memang ya kita menemukan kayak di Pasar Melintang kemarin itu dia lumpuh, Mbak. Ya. Lumpuh sudah puluhan tahun. Bayangkan dalam satu rumah itu yang lumpuh itu bukan satu, bukan dua, 3 anak-anaknya itu. Orang tuanya sudah nggak ada lagi, cuma ada mamanya kan begitu. Nah, tentu saja intervensi kita berbeda kan begitu. Itu kita intervensi dengan jaduk ya, jatah hidup bulanan, kemudian intervensi-intervensi dalam bentuk ya langsung memberikan sesuatu kepada mereka. Karena saya waktu itu melakukan identifikasi mereka sebetulnya hobi musik kan begitu, hobi musik. Nah, yang masih sehat dan kuat itu mungkinlah nanti kita treatment dengan alat musik. Kemudian juga menurut aku kita memang harus bersama-sama, ini kan zaman sekarang kan sudah canggih tuh ya. Sudah oke banget kan gitu loh. Sebetulnya media sosial bisa kita berdayakan. Artinya mereka nggak mesti keluar jauh dari rumahnya gitu loh. Di belakang rumah mereka bisa bikin konten yang produktif ya. Nah, artinya kan problem kita selama ini kan juga terkait mobilitas ya. Mobilitas. Karena ada keterbatasan tadi,
mobilitasnya kalau harus ekstrim jauh-jauh itu kan agak sulit kan begitu loh. Nah, jadi teknologi inilah kita perdayakan. Begitu. Kayak Mbak juga misalnya kan ini kan terlatih nih menjadi MC. Teman-teman yang lain itu mungkin juga Iya. terlatih menjadi penyiar radio kan Iya, begitu loh. iya. Ya kita nggak mesti bekerja di studio radio, kita kan bisa bikin konten sendiri Iya, kan begitu betul, loh. betul. Dan saya meyakini gitu loh Mbak. Karena saya berteman juga dengan salah satu teman kita disabilitas, kemarin dia sudah SMA, kayaknya sekarang sudah kuliah tuh. Si Angel kan begitu. Oh, begitu. Ya Iya, kan iya. dia rajin tuh si Angel tuh juga berjualan di TikTok kan begitu ya, menyemangati teman-teman dia. Nah, ini yang mau kita tumbuh kembangkan. Saya pikir gitu Mbak. Iya. Itu. Jadi sebenarnya saya sepakat Pak, karena memang bukan hanya kita berkata bahwa buka dong peluang untuk disabilitas, tetapi kemampuan dan skill kapasitas teman-teman tuh belum ada. Jadi memang yang harus kita yang seperti yang Bapak sampaikan bahwa kapasitas teman-temannya yang kita persiapkan untuk bisa mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan seperti itu. Dan juga berarti sebelumnya memang sudah ada program-program yang berkaitan lah dengan untuk disabilitas seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk keterlibatan nih Pak, keterlibatan teman-teman disabilitas, kan kita tahu bahwa Kota Bengkulu itu sudah memiliki peraturan daerah ya, peraturan daerah Perda Disabilitas nomor 3 tahun 2024. Nah, saya dapat info nih Pak, bahwasanya kan Bapak ini 2 periode ya di Kota Bengkulu. Iya. Nah, berarti kan ada keterlibatan itu dalam pembuatan kebijakan regulasi untuk teman-teman disabilitas. Itu menurut Bapak gimana Pak? Iya. Ya, kan kemarin dalam pembuatan Perda itu kita melibatkan multi pihak, termasuk teman-teman komunitas, organisasi yang berhubungan dengan disabilitas. Ya. Kebetulan dulu juga waktu saya di kampus juga sudah lama berinteraksi dengan teman-teman dari ragam organisasi ya, perempuan, anak, melakukan advokasi terhadap masyarakat. Jadi sebetulnya bahasa kita dari dulu sampai hari ini, hadirnya pemerintah itu kan sebetulnya kan diperlukan hadirnya pemerintah di semua wilayah, di semua tempat kan begitu. Kita memberi ruang kepada mereka yang nggak punya akses. Betul. Kita kasih akses. Bahkan kita juga harus memberikan ruang ada aset bagi mereka yang tidak punya aset kan gitu loh. Termasuk dengan teman-teman disabilitas. Akses dan aset itu memang harus kita perhatikan. Akses itu akan mendorong mereka untuk berkarya, berinovasi. Aset itu penting untuk modal mereka memberdayakan dirinya. Nah, sebetulnya spirit dari Perda itu adalah 2 hal ini, Mbak. 2 hal ini. Nah, contohnya seperti apa? Ya saya bilang tadi, kan nggak mungkin kita ini akan ada, gini loh maksud saya itu, memang menjadi kewajiban pemerintah untuk memakmurkan semua masyarakatnya, termasuk teman-teman disabilitas. Itu berjalan, tapi yang di disabilitas juga harus melakukan penguatan kapasitas, penguatan diri kan gitu. Memperbanyak aset-aset kan gitu, memperkuat aset-aset. Aset itu kan bukan hanya dalam bentuk gedung begitu ya. Peralatan itu iya. Termasuk diri dia. Diri dia itu kan keahlian yang ada pada dia itu kan aset. Nah, itu yang harus diolah, dikuatkan kembali. Dan pemerintah hadir untuk mengintervensi itu. Kira-kira begitu. Ya, kenapa nggak sometime misalnya kita bikin, kan orang sekarang agak alergi tuh dengan kalimat pelatihan kan. Betul. Ya kita praktek nyata siaran radio misalnya begitu ya. Kita praktek nyata kemudian melakukan pengajaran jarak jauh misalnya begitu. Nah, ini yang mau kita temukan. Yang mau kita temukan. Perdanya sudah ada, peraturan di atas perda juga sudah ada, ya kan? Nah, ya tinggal kita menuangkannya dalam bentuk program. Kalaupun dituangkan dalam bentuk program ini macet karena faktor pembiayaan, programnya harus tetap jalan, gitu loh. Betul.
Jangan kita selalu berpikir, wah kami nggak bisa karena nggak ada biayanya. Ya. Dinas juga nggak boleh berpikir begitu. Kami nggak bisa melakukan intervensi karena nggak ada alokasi biayanya. Nggak boleh begitu. Oh, oh. Ya syukur-syukur ada pembiayaan untuk hal itu. Hmm. Ini kan lagi rasionalisasi anggaran nih kan. Betul. Nanti kita coba cek karena eksekutif kan lagi melakukan proses rasionalisasi. Sedang berproses sekarang. Mungkin setelah Lebaran mereka akan memberikan laporan kepada DPRD tentang item apa saja yang dirasionalisasi untuk apa saja. Walaupun kita sudah dapat informasi mereka akan melakukan penguatan terhadap infrastruktur dasar gitu ya. Drainase, jalan, kemudian revitalisasi pasar, kemudian tata kelola sampah, kemudian yang ketiga itu apa namanya ya penerangan di wilayah Kota Bengkulu. Kira-kira gitu, Mbak. Kan tadi Bapak juga menyampaikan bahwa dari Perda itu akan disusun program. Untuk saat ini nih Pak, untuk saat ini ada nggak program-program yang sudah mulailah untuk inklusif disabilitas di Kota Bengkulu ini Pak? Yang sudah program-program yang sudah tersusun kah? Atau mungkin memang belum terlaksana nih, tapi sudah ada programnya gitu. Ya. Kalau sekarang tuh Mbak, apa namanya kan karena ini kan domainnya komisi yang berhubungan dengan dinas sosial ya. Kami di Dinas Tenaga Kerja bermitra. Kalau di Dinas Tenaga Kerja itu salah satu programnya itu adalah memastikan tiap-tiap usaha yang melakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja harus menyertakan teman-teman disabilitas. Betul. Makanya kan hasil identifikasi kita di perhotelan sudah ada, di perbankan juga sudah ada. Bahkan P3K di beberapa OPD itu juga sudah ada. Jumlahnya belum banyak. Ini yang mau kita perbanyak kembali. Tapi di sisi lain kan kita juga harus mempromokan yang mereka punya kapasitas toh. Kan gitu loh. Nah, siapa yang bisa melakukan identifikasi terhadap mereka yang punya kualitas ini, punya kapasitas ini? Nah, kita nggak ada informasi itu. Teman-teman DPR nggak punya apa namanya informasi itu. Nah, nanti mungkin kita akan bangun komunikasi bagaimana kita mendeteksinya. Misal teman kita ini siapa namanya tuh? Siapa nih? Itu. Bang Seto. Iya, Bang Septo ya. Seto, iya. Seto ini kan sastra Inggris dia. Oke, iya benar-benar. Alumni Undip apa Unpad? Undip, Pak. Undip, kan gitu. Dia punya kapasitas toh. Untuk menjadi apa namanya itu guide, ya kan gitu, untuk menjadi translator, atau kemudian memberikan program pengajaran. Dan nanti kita cari dunia usaha yang memang membutuhkan yang punya dengan kapasitas seperti ini siapa kan gitu. Nah, nanti kita pindah lagi, kita identifikasi terus, akan ketemu nanti. Identifikasi kita tuh seperti yang pasar melintang tadi. Sulit untuk kita lakukan penguatan kapasitasnya. Karena situasinya sudah sangat apa namanya lemah kan begitu. Kita intervensi jangan sampai dia apa namanya kesehatannya bermasalah. Gitu loh, Mbak. Pendidikannya bermasalah. Ekonominya bermasalah. Karena saya pernah punya dampingan anak disabilitas, dia sudah meninggal. Dia itu apa Mbak nggak pernah bangun dari tempat tidur, nggak pernah bangun dari tempat tidur. Dia itu tinggalnya di daerah Baja. Kami rutin, bahkan saya itu apa namanya selalu saling telepon, bayangkan, saling telepon, saling WA dengan beliau. Kadang dia curhat apa namanya, Bang, kami ini nggak ada makan, Bang, katanya kan. Makan kan kami habis mau beli beras. Mama ini sudah kerja, Bang, katanya kan. Tapi apa namanya belum dapat juga. Itu kita langsung sambungkan dengan teman-teman Basnas kan begitu. Basnasnya datang. Kadang-kadang dari pribadi kita, kadang-kadang kita galang teman-teman kan begitu. Dan anak ini cerdas. Dari cara dia diskusi, ngobrol itu seperti orang dewasa. Ya kan? Nah, beliau pendek umur, dimakamkan di daerah Muhajirin sana, kan gitu. Karena dia memang KTP-nya ternyata dia KTP-nya di daerah
Muhajirin, dia hanya ngekos di Baja itu. Hmm. Lalu pertanyaannya, siapa yang tahu tentang dia itu? Apakah datanya ada di organisasi-organisasi disabilitas? Kan kita nggak tahu juga. Ya. Kan itu loh. Nah, makanya kemudian di antara program yang mau kita lakukan dalam jangka pendek ini adalah membentuk organisasi disabilitas di tingkat kelurahan. Sesuai dengan aspirasi teman-teman dari inklusif itu. Dan temuan kami di lapangan. Kira-kira gitu, Mbak. Gitu. Nah, itu untuk program jangka pendek yang mungkin akan dilakukan lah gitu ya Pak ya, terkait dengan. Nah, tapi kan Bapak tadi menyampaikan bahwa berkaitan dengan apa ya, kerjanya bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan gitu. Nah, dan juga saya mendapat informasi nih Pak, mungkin ya sekarang juga Dinas Ketenagakerjaan khususnya di Kota Bengkulu itu kan sudah mulai ya membuka peluang bagi teman-teman disabilitas. Habis itu juga ada pelatihan lah ya, disebut juga kemarin juga ada teman-teman yang mulai mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kapasitas mereka di sektor pekerjaan seperti itu, dan juga memulai untuk gimana caranya supaya teman-teman ini bisa diberdayakan gitu. Tidak hanya apa ya, pemerintah merekrutnya berbasis belas kasihan seperti kata Bapak tadi gitu. Tetapi mereka juga memang ada hal yang mereka bisa dikembangkan untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Nah, itu untuk teman-teman yang usianya sudah bekerja nih Pak. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang masih usia sekolah, bagaimana ada sistem yang kebijakan yang bisa dilakukan oleh DPR untuk membuat sekolah inklusif yang ada di Kota Bengkulu? Nah, kita belum sampai ke situ diskusinya, walaupun pilihannya itu adalah memberdayakan sekolah-sekolah yang sudah ada, kan sudah ada SLB ya. Nah, tinggal memang kita memang kayaknya akan melakukan penguatan kembali dengan SLB. Jarang kita besuk, jarang kita lihat ya. Apakah kemudian memang infrastrukturnya memadai? Apakah kemudian ada intervensi khusus kepada mereka? Nanti coba kita komunikasikan dengan teman-teman di Dinas. Tapi prinsip dari Pak Wali Kota kita kan adalah siapapun yang tinggal di Kota Bengkulu harus sekolah. Siap. Harus sekolah. Jangan sampai tidak ada yang sekolah. Siapapun itu, kan begitu. Artinya ini kan hal baik yang harus kita tindak lanjuti. Jadi kalau misalnya kita ketemu juga ada teman-teman disabilitas yang tidak sekolah, itu dikomunikasikan. Kalau misalnya dia nggak bisa berangkat ke sekolah tersebut karena ada keterbatasan, mungkin nggak guru datang ke situ. Visit gitu. Kira-kira begitu loh. Nah, ini kan harus terukur kan, Mbak? Ya, betul. Harus terukur. Nah, harus menjadi program bersama, harus menjadi komitmen kita bersama. Nanti kita dari DPRD akan kontrol ini. Kita akan coba fasilitasi juga. Karena saya selama di DPRD ini, Mbak, banyak menggunakan ruang-ruang memfasilitasi. Siap. Ya, sometimes saja kita melakukan kritik pengawasan ya. Artinya kritik, kemudian kita fasilitasi. Kritik kita fasilitasi. Karena kalau hanya mengkritik saja, ada resistensi juga dari pihak yang kita kritik. Enteng mengkritik saja kata dia kan. Tapi kalau kita kritik kemudian kita fasilitasi, itu dia produktif. Gitu loh. Nah, ini yang coba kita lakukan nanti. Itu, Mbak. Berarti bukan hanya mengkritik omong-omong aja gitu ya, tapi ada tindakan nyata juga yang dilakukan oleh DPRD Kota. Bagus. Salut sih, Pak. Karena mungkin saya sering melakukan itu, Mbak. Iya. Sering melakukan itu, misal ya. Ada orang yang mengurus KTP. Komitmen dari Dukcapil Kota Bengkulu kan melayani sepenuh hati. Cepat kan gitu. Tanpa calo kan gitu.
Tiba-tiba ada laporan ke DPRD bahwa Hmm. mereka sudah 2-3 hari mengurus ini, ngantri, payah, sulit kan begitu. Hmm. Nah, itu kita sampaikan dengan Dukcapil. Tapi kemudian kita fasilitasi juga yang bersangkutan. Hmm. Coba kamu temui langsung Kabid A, atau coba kamu langsung temui Kadis Dukcapilnya. Kita telepon itu Kadis Dukcapilnya. Ketika ketemu, ya kan, nah, itu bisa langsung tuntas. Hmm. Bukan berarti mereka KKN di situ, enggak. Ternyata ada hal yang salah pemaknaan. Ya. Misal, untuk memasukkan anak yang baru lahir Hmm. ke KK, itu mereka nggak pakai surat. Hmm. Suratnya misalnya dari RT, surat keterangan dari RT. Ya. Padahal yang punya kapasitas mengeluarkan surat itu adalah tempat dia melahirkannya di mana, bidankah, puskesmaskah, rumah sakitkah, kira-kira gitu loh. Sehingga memang punya legalitas bagi Dukcapil untuk memasukkan anak itu. Nah, kadang-kadang ini nggak dipahami. Mereka bertanya dengan orang yang salah. Kan begitu. Nah, karena mereka bertanya dengan orang yang salah itu bilang, wah, itu kamu harus bayar itu biar cepat. Padahal bukan itu masalahnya, kan gitu loh. Iya, betul. Itulah saya bilang tadi. Saya sering memfasilitasi agar tidak ada miskomunikasi itu. Artinya di samping kita melakukan kritik terhadap Dukcapilnya, kita coba fasilitasi. Sehingga nanti ketemu, ternyata di masyarakat juga ada problem, kan begitu. Nah, sehingga kemudian kan ketemu rumusan baru. Inilah yang disebut dengan produktif itu. Kira-kira gitu ya. Berarti untuk pembahasan terkait dengan pendidikan inklusif itu baru hanya sebatas SLB saja gitu Pak. Tapi ada nggak Pak perencanaan khusus nih ke depannya? Kan kalau kita berbicara inklusif itu kan tidak ada lagi pengkotak-kotakan gitu ya. Tidak ada lagi ini tempatnya disabilitas, ini tempatnya non-disabilitas kayak gitu. Nah, tetapi kalau sepemahaman saya terkait dengan inklusif itu adalah di mana antara disabilitas dan non disabilitas itu saling berinteraksi seperti itu tanpa memandang hal-hal itulah gitu. Nah, terkait dengan sekolah umum nih Pak yang menjadi sekolah inklusif itu bagaimana Pak? Ya, sebetulnya kan begini makanya ini yang mau kita bicarakan. Nggak boleh juga kan kita menggunakan cara pandang kita. Cara pandang kita kan nggak boleh lagi ada dikotomi antara disabilitas dan non disabilitas. Benar itu. Tapi ketika itu diejawantahkan dalam kesehari-harian, sudah siapkah kan begitu teman-teman disabilitas ini, kan gitu. Sudah siapkah teman-teman guru yang mengajar? Sudah siapkah teman-teman non disabilitas di sekolah tersebut? Kan ini kan harus kita bicarakan, kan gitu loh. Karena kalau tidak itu hasilnya tidak produktif dia. Ya, betul. Yang disabilitas masuk ke situ, dia merasa kemudian perlu mental yang kuat begitu ya. Dia sensitif begitu. Orang agak melotot dikit, dia pikir nanti ini tidak senang dengan dia, kan berbahaya itu ya kan. Ya kan. Mentalnya juga ya. Nah, kan ini kan juga harus kita bicarakan kan gitu. Nah, kemudian juga dari guru yang mengajar, misalnya dia melakukan pengajaran terhadap mata pelajaran A. Karena di sekolah-sekolah negeri juga kan itu kadang-kadang dikelompokkan itu, Mbak. Ya, betul. Ya kan gitu loh. Ada juga. Dikelompokkan itu maksudnya kelas A itu kelas di mana rata-rata nilainya sekian kan gitu. Oh, iya. Ada juga yang kayak gitu. Ada, Pak. Ya kan, nah. Makanya ada kelas A, kelas B, kelas A1, A2 gitu ya. Nah, jadi walaupun itu memang ya apakah dia produktif atau tidak produktif kan begitu. Kalau di zaman saya dulu ada pengelompokan itu kan. A1, A2 kan begitu. Ada kelas 3 itu maksudnya tuh yang kelas A1 A2 itu tuh bukannya fisika, biologi, IPS, bukan.
Maksudnya itu saking banyaknya kelas itu dibikinlah klaster-klaster kan gitu. Nah, jadi kenapa? Ya ada yang di kelas A itu dia itu murid-murid tuh tolong baca halaman 5, 6, 7 dalam waktu 30 menit. Oke, tutup buku, kerjakan soal ini. Rata-rata nilainya 8, 9 itu. Tapi ada juga kelas yang tolong baca itu halaman 5, 6, 7. Kerjakan soal nih, nilainya 5, 4, 3 gitu. Artinya apa? Durasi mengajar mereka yang di sini kan berbeda dengan yang di sini. Betul. Nah, jadi maksud saya itu kita sih nggak se-ekstrim seperti zaman saya dulu. Tapi kan ini perlu dibicarakan. Betul. Sebagai sebuah cita-cita saya setuju kan begitu. Ya pertanyaannya juga sama, kenapa pula kita masih ada organisasi inklusi dengan mestinya kan kita tiadakan saja itu. Betul. Kan ya. Kenapa? Kita kan ingin menegaskan bahwa kami sebuah identitas yang seperti ini loh kan begitu. Ya kan. Nah, tapi kami nggak mau mendapatkan keistimewaan tanpa melihat kapasitas kami. Kan kita juga nggak mau begitu. Nggak mau. Ya kan ya. Kira-kira gitu Mbak. Dan makanya ini bagus nih diskusi kita nih kan. Makanya perlu ada tindak lanjut besok itu. Semua organisasi-organisasi disabilitas kita kumpul, kita bicarakan programnya seperti apa. Ada atau tidak ada anggaran, kita tetap bicara program. Karena program itu bisa diintervensi oleh banyak pihak kan begitu loh. Iya kan? Buktinya kemarin waktu di Pematang Gubernur yang mengajar itu mahasiswa-mahasiswa terakhir Universitas Bengkulu. Ya kan gitu loh. Bayangkan kalau kita disabilitas bersurat kepada teman-teman rektor begitu ya, meminta kesediaan para mahasiswa semester terakhirnya untuk mengajar. Yakin aku mau mereka. Bayangkan kita kemudian meminta akses dari pemerintah untuk memberdayakan aset-aset Pemda Kota yang belum dipakai. Kan bisa tuh. Betul, bisa. Nah, kira-kira begitu. Berarti terkait dengan sekolah inklusif itu berarti kita harus melihat dari seluruh sektor ya Pak ya, seluruh aspek di mana dari gurunya, dari siswanya, bahkan dari kesiapan itu semua. Bagaimana ketika mungkin itu nanti tidak siap tetapi kita memaksakan itu untuk terjadi, akan ada hal-hal yang mungkin akan merugikan beberapa pihak ataupun mungkin program tersebut tidak akan berjalan efektif dan hanya menghabiskan mungkin kalaupun ada anggaran yang terbentuk di sana itu akan percuma dan sia-sia aja gitu ya Pak ya. Iya. Nah itu untuk pendidikan inklusif Pak. Nah terkait dengan hal-hal infrastruktur nih Pak, tadi kan kita udah berbicara di karena Kota Bengkulu ini kan pusat dari Bengkulu itu sendiri gitu ya Pak ya. Pemerintahan di sini dan juga dan segala infrastrukturnya pusatnya di Kota Bengkulu seperti itu. Nah, terkait dengan keramahan lah, ramah untuk di segala sisi termasuk dari interaksi dengan teman disabilitas. Ada nggak sih Pak pelatihan yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota untuk ASN-nya supaya ini loh cara berinteraksi dengan teman netra tuh ada gitu. Nah, supaya ada pemahaman itu nggak yang diberikan untuk ASN yang ada di Kota Bengkulu? Ya, jadi sampai hari ini kalau himbauan-himbauan gitu ya, itu sudah sering dilakukan. Tapi simulasi ya, melakukan praktek-praktek simulasi dalam melakukan pelayanan terhadap teman-teman disabilitas itu sepertinya belum. Atau saya tidak tahu begitu ya. Nah, gitu. Nanti kita ajak komunikasi teman-teman di Pemkot ya kan. Dan itu sekaligus masukan juga. Next time kita bukan hanya menghimbau, tapi kita lakukan simulasi. Terutama di kantor-kantor pelayanan publik gitu loh. Di kantor lurah, kantor camat, mall pelayanan publik begitu ya. Nah, di fasilitas pendidikan juga. Kira-kira gitu, Pak. Karena memang itu penting ya Pak ya, ketika kan itu adalah sektor yang bisa diakses lah untuk semua orang gitu, seperti kantor camat. Gimana kalau misalnya infrastrukturnya udah baik nih, ada guiding block, ada handrail dan lain sebagainya, tetapi
pelayannya itu tidak ramah. Kan itu mungkin bukan tidak ramah, tetapi saya nggak tahu gimana cara nolong dia nih kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Karena khusus untuk misalnya teman saya gitu kan, teman netra. Itu ada teknik khusus nih, harus begini loh cara berinteraksinya, cara memegangnya, bukan maksudnya bukan disabilitasnya yang memegang pendamping, tapi harus pendampingnya yang dipegang di siku atau di mana gitu kan. Itu Mm-mm. perlu Iya, pemahaman iya, yang betul, ini kan, betul, betul. pemahaman yang baik untuk Mm-mm. bisa berinteraksi dengan itu. Gimana juga dengan teman tuli, teman daksa, semua punya kebutuhan khusus akan hal itu. Mm-mm. Berarti ini akan menjadi planning ke depan untuk Iya, iya. pemerintahan kota gitu ya Pak ya. Itu bagus itu. Mm-mm. Masukan lah ya, kan Iya. itulah gunanya kita diskusi ya. Iya. Nah, nanti saya juga sampaikan nanti dengan Pak Wali Kota Mm-mm. kita ya kan, nah, agar ada bukan hanya sekedar himbauan, Mm-mm. tapi juga ada simulasi, Iya, kan begitu betul. loh. Simulasi untuk memberikan pelayanan kepada teman-teman disabilitas yang akan berurusan dengan publik, hal-hal yang bersifat publik kira-kira gitu. Bersifat publik, betul. Jadi mereka terlatih nanti itu kan. Ya. Iya betul, Mm-mm. terlatih karena untuk menciptakan kota yang inklusif itu kan semuanya harus saling berinteraksi gitu, nggak Ya, ada lagi. betul, betul. Jadi baik dari infrastrukturnya, manusianya, semuanya harus ramah dengan disabilitas ataupun non disabilitas, karena inklusif itu kan banyak ya Pak, beragam, bukan hanya inklusif disabilitas aja seperti itu. Tapi yang menjadi pembahasan kita sekarang itu adalah disabilitas. Mungkin kebetulan aja seperti itu Ya, gitu ya. kan. Betul, betul. Karena termasuk masih termasuk kaum termarginal kan, ini disabilitas perempuan dan juga lansia seperti itu. Dan ini Pak, udah banyak berbincang dengan Bapak, berarti selaku ketua fraksi PAN gitu, dan juga anggota dewan. Ada evaluasi yang Bapak lakukan, bukan hanya sekedar menyampaikan pesan seperti ini, tetapi juga melaksanakan hal-hal apa yang bisa berkaitan dengan itu. Dan juga saya juga tadi sudah berbicara, kita tadi sudah ngobrol terkait dengan bagaimana pendidikan, pekerjaan, mempersiapkan bukan hanya peluangnya saja, tetapi disabilitasnya yang harus diperkuat dengan skill dan kemampuan mereka. Nah, ada nggak sih Pak, nih sudah ada di penghujung acara kita nih Pak hari ini. Ada closing statement apa yang mau Bapak sampaikan untuk teman-teman, karena ini kan kemungkinan dilihat oleh masyarakat umum dan masyarakat luas gitu Pak. Dari Kota Bengkulu selaku DPR Kota Bengkulu seperti itu. Jadi Mbak, pertama kita memang harus memberikan akses itu. Akses. Kemudian kita juga mendorong adanya aset. Ya kan? Akses itu tadi semuanya yang outputnya itu melakukan penguatan terhadap teman-teman disabilitas harus dilakukan. Entah ada duitnya, entah tidak, kan begitu. Iya, betul Pak. Karena yang namanya pentagonal asset itu kan disebutkan, itu kan bukan hanya duit, kan begitu. Betul Pak. Lingkungan sosial, infrastruktur yang ada gitu ya, sumber daya manusia, itu kan termasuk aset. Betul, gitu aset. Kira-kira gitu loh. Nah, jadi ini bisa mendorong program-program yang kita sebutkan tadi. Contoh, ruangan kantor PMI Kota Bengkulu ini. Saya selaku ketua, kalau nanti dalam pleno besar saya bilang mungkin nggak sesekali ini dijadikan tempat podcastnya teman-teman, dan mereka setuju, kenapa nggak dipakai? Misalnya begitu. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan Pak Wali Kota. Mungkin nggak kantor-kantor lurah di luar jam-jam kerja itu bisa dipakai oleh teman-teman disabilitas untuk kumpul, berlatih seni budaya misalnya, kan gitu. Mungkin saja kan, sehingga kemudian mereka nggak perlu lagi bayar listriknya, karena listriknya bisa dari pencahayaannya dari kira-kira gitu, ya kan? Nah, jadi kemudian pertanyaannya, waduh Pak, siapa yang memberikan pengajaran terhadap kami, terhadap anak-anak tadi misalnya kan ya? Oh, kita bisa mengakses perguruan tinggi, ya kan? Ya, betul. Kalau kemudian ada penguatan skill terhadap yang bersangkutan, oh kita bisa akses ASN-ASN kita yang
peduli, Mm-mm. yang siap memberikan skill kepada kita tanpa harus dibayar. Yes. Itu bisa. Inilah yang namanya sebetulnya kita menggerakkan resource sosial untuk sama-sama maju. Betul. Tapi kalau cara pandang pemerintahnya, cara pandang kelompok disabilitasnya, cara pandang masyarakatnya bahwa semua gerak langkah itu adalah duit, Mm-mm. ya bahaya. Ya, nggak akan jalan ya, Pak ya. Bahaya dia. Bahaya sekali kan gitu. Karena itu tidak akan kuat. Bukan itu. Bukan itu yang menguatkan. Duit itu, dana itu hanyalah salah satu instrumen saja. Yes. Pikir gitu. Iya. Dan untuk teman-teman disabilitas, pokoknya semangat. Mm-mm. Allah berikan yang terbaik. Ya. Jangan cemen. Jangan mudah menyerah. Teruslah berkarya. Bersemangat. Saling berinteraksi satu sama lain. Insya Allah. Yes. Itu dia. Itu Mbak. Ya. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak, udah banyak ngobrol dan juga sudah belajar banyak dari Bapak bahwa bukan hanya terkait dengan uang, terkait kita bisa jalan, tapi banyak hal yang bisa kita maksimalkan untuk itu semua. Dan juga tadi Bapak menyampaikan ada apa ya, terkait dengan kelurahan-kelurahan. Nah, kalau di Kota Bengkulu kan sudah ada 3 nih Pak ya. Mungkin nanti pemerintah Kota Bengkulu akan membentuk di setiap kelurahan ada KDK yang terbentuk sehingga kelompok-kelompok disabilitas ini bisa teridentifikasi kebutuhannya apa dan juga seberapa banyak jumlahnya seperti itu sehingga kita bisa memaksimalkan kemampuan dan potensi mereka dan untuk bisa kita kembangkan. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Semoga sehat selalu dan sukses Pak dalam pekerjaannya seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita dan diskusi kita pada hari ini. Sekian yang bisa kami bincangkan hari ini. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.